Mari sama-sama kita mulai perkuliahan kita ini bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Berarti sampean pas belajarin yang komunitas iku, Mas. Aku belajarnya ya SMK sih. SMK kan komputer. Sono skripsian. Berapa kelompok ini yang tampil ini? Laporan praktik. Biasanya kan SMK kan jadi no iki praktek kan. Iku ono laporane. Nah, laporane belajar sekalian dari mawon iku. Sekalian. Nek fase sampean nggak apa, Mas? Ya, pada fase aku itu biasanya yo teko GPT langsung iso. Terus tolong promosikan dengan baik. Yo atau misalkan aku sing kena yo profesor dhewe. Kayak misalkan aku buat kata sinonim lah apa enggak jelas dhewe. Misalnya gini kayak Quillbot. Aku belum pernah nyoba sih, biasanya teko gitu. Cuman lek ono profesor tool sing ya. Sing AI ku akan gini ku perplex. Soale iku langsung ono iku lho Mas. Kampus aku iku langsung ono nek perplex. Aja GPT kan gak ono. Nek perplex iki aku WP langsung ngagelem. Ingin mempertasikan dengan pengembangan sumber daya manusia. Terus iku Mas, iku notepad ku lho. Dilali notepad. Nah, ini kan misalnya wis sak paragraf iku malah set ngono ketahuan ngono. Etika merupakan cara berpikir mengenai Jadi kan perilaku misalnya manusia aku bahwa cukup bangga tolak pandangan. ngene wis. Ya gak mesti sih. Mengenai pertanggungjawaban dan pilihan dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan, baik buruk atau benar dan salah, dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Dunia bisnis etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Untuk memahami apakah etika, maka perlu membandingkannya dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara dapat dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan begitu saja. Sehubungan dengan hal tersebut secara teoritis dapat membedakan di pengertian etika, yaitu berasal dari bahasa Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan, sehingga dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Oke, selanjutnya silakan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah bagian atau unit yang biasanya SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. HRD itu adalah Human Resource Department. Manajemen sumber daya manusia mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja, di mana etika sangat yaitu yang pertama unsur tujuan organisasi. Unsur tujuan organisasi dihubungkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan manfaat lainnya melalui yang dihasilkan produk dan pelayan yang berkualitas. Yang kedua, unsur bantuan.
Unsur ini melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi perusahaan melalui kerja individual dan kerja di dalam tim. Yang ketiga, ada unsur dari orang lain. Maksud unsur dari orang lain ini ialah pandangan baru yang dapat diartikan bahwa para pekerja dan para manajer harus diikut sertakan oleh top manajemen. Teori organisasi modern menjelaskan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan sumber keunikan atau keunggulan suatu organisasi karena faktor ini bernilai tinggi, langka, dan sulit ditiru. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan bersifat saling memberi dan saling menguntungkan. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan strategi konsep etika. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai penyusunan kode etik perusahaan. Merencanakan sumber daya manusia yang etis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi juga harus berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, dan kompetisi yang diperlukan. Yang keempat yaitu mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Selanjutnya yaitu implementasi konsep etika sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Penerapan yang terlalu kuat pada konsep etika yang berorientasi pada pemenuhan etika tersebut mempunyai akibat yang kurang baik pada outcome yang dihasilkan, karena perhatian karyawan akan tertumpu pada usaha-usaha untuk menghindari hukuman saja. Konsep penanaman nilai-nilai etika lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara penanaman nilai-nilai etika dan pemenuhan etika tersebut. Selanjutnya, hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis. Setiap level manajemen sumber daya manusia adalah: 1. Hak atas pekerjaan. Kerja merupakan hak asasi manusia karena dengan hak akan hidup. 2. Hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskriminatif dalam pemberian upah. 3. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat menjadi media advokasi bagi pekerja. 4. Hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan. 5. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak untuk diperlakukan sama. 6. Hak atas rahasia pribadi. 7. Hak atas kebebasan suara hati. Selanjutnya, integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen. Ya apa ini keliru. Selanjutnya, integrasi konsep etika dengan fungsi. Astagfirullah. Manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran dalam mendukung dan memberikan inisiatif dalam pelaksanaan konsep etika perusahaan, mempunyai tugas dalam mengontrol dan mengintegrasikan ke dalam fungsi-fungsi organisasional yang diembannya. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada 5, yaitu pertama, seleksi, kedua, orientasi karyawan, 3, training, 4, penilaian kinerja, 5, reward dan hukuman. Selanjutnya ada konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang.
Tapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro etika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Yang selanjutnya ada sebab perilaku yang tidak etis. Aslinya lek awakmu iset kan ono ICT kan. Iya. Nah, lek awakmu biyen ICT ngono. Kak opo mek sote mandiri tak Mas terus Wote gak gambar kana ini kana plus apa. Keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam antara personal, Sadino iku organisasional, dan login profesional. login terus ngelebokno teko file apa ngono mek nyambungno Google. Terus ngono nyambung dino Google putih nyambungno ning Baik, yang selanjutnya itu konsep etika. Konsep etika bukan sekedar kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi, termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan, dan menggunakan informasi. Banyak organisasi yang mempunyai kode etik yang formal dan dalam organisasi, tetapi pengaruh kode etik dalam perilaku anggotanya perlu dipertanyakan. Banyak anggota yang menganggap kode etik hanya sebagai hiasan saja. Kode etik perusahaan tidak akan efektif jika tidak didukung dengan norma-norma informal yang berlaku. Bagaimanapun juga kode etik harus sesuai dengan norma-norma dalam organisasi, disebarluaskan kepada karyawan dan benar-benar dijalankan. Kode etik perusahaan belum bisa mampu membangun sebuah perusahaan etis. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep etika yang matang yang tidak hanya mampu mengurangi kerugian yang berakibatkan perilaku karyawan yang tidak etis. Oke, yang terakhir kesimpulan, etika sumber daya manusia merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hubungannya dengan manusia dan kegiatannya. Perlu adanya suatu konsep etika yang terintegrasi ke dalam fungsi-fungsi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting. Mengingat manajemen sumber daya manusia bukan bertanggung jawab dalam mencegah perilaku yang tidak etis, tetapi juga bertanggung jawab dalam mencegah perilaku yang tidak etis. Dalam pengembangan moralitas karyawan dan pembentukan nilai-nilai etika organisasi melalui konsep etika, manajemen sumber daya manusia harus bertindak sebagai etik ward, tetapi juga sebagai etik broker dengan terintegrasikan konsep etika ke dalam fungsi seleksi, orientasi karyawan, penilaian kerja, pemberian reward, dan hukuman. Diharapkan bahwa konsep etika tidak hanya terlihat sebagai usaha sesaat saja, tetapi lebih pada upaya peningkatan nilai-nilai etika organisasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu video dari kami, video animasi tentang etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Silakan didengarkan dan disimak.
Oke, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5 etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Monggo adik-adik, ini Abdul Kudus sih. Monggo Mas Abdul Kudus. Perkenalkan, ya nama saya Kudus ini Prof. Bilai. Dalam materi pemakaran menjelaskan etika dalam pengelolaan SDM ya. Yang ingin saya tanyakan terkait privasi karyawan di era digital. Dengan saya gampang batasan apa yang harus ditetapkan perusahaan dalam mengakses dan menggunakan data privasi karyawan. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke Mas Du. Monggo yang lainnya. Silakan yang mau. Monggo Mas Sahrul. Mas Harun. Baik, saya akan bertanya tentang materi kelompok 5, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan teknologi digital. Terima kasih Mas Arul. Oke. Izin bertanya Mas. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin, NIM 137. Untuk pertanyaannya, biasanya kalau perusahaan kan tiba-tiba ya, kalau perusahaan ada masalah ataupun apapun kan itu ada pemberhentian karyawan secara tiba-tiba kan. Meskipun itu karyawannya kinerjanya bagus ataupun enggak, tapi kan pastinya ada untuk pemberhentian kerja tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah pemberhentian karyawan secara tiba-tiba bisa dibenarkan dari sudut pandang etika? Terus bagaimana seharusnya perusahaan menangani PHK yang secara etis? Sudah, itu saja Mas, terima kasih. Oke, sementara 3 pertanyaan dulu.
kami waktu 5 menitan ya buat jawab. Oke, siap. Oh, Vira tuh. Aduh. Ke Vira apa? Nian delek dobok ning kene. Cuman gak ero aku ning ndi. Dunta kok aku. Nanti ya sik tak. Ya. Vira ya. Sik aku gak takok. Ya ambek iki ya. Sabuk. Oh, sabuk itu. Di ku tak didelekin siapa digawa arek. Ya wis. Lah sabuk mungkin delekin sih gak apa-apa Fir ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sahrul. Dopoking kok tak iki sih ya, tak koordinir. Integrasikan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan teknologi. Kamu wis gak ono kelas ta Fir? Integrasi etika dalam pengelolaan sumber daya dengan teknologi dapat dilakukan Berarti wis fokus iki ya skripsi. beberapa langkah. Salah satunya yang pertama yaitu seleksi karyawan. Gunakan tes untuk menilai kemampuan moral calon karyawan, memastikan mereka memiliki komitmen pada etika. Yang kedua ada orientasi dan pelatihan. Lho tak jadi Di situ dapat mengajarkan norma dan nilai organisasi selama orientasi serta lakukan pelatihan berkelanjutan untuk menanamkan nilai etika. iki Fir. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Oke, kuncinya Terapkan paling ya. kriteria penilaian yang adil dan transparan serta komunikasikan hasil dengan cara yang menghormati Ayo karyawan. oke. Yang keempat ada penggunaan Setawiannya. teknologi. Jadi teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengawasi dan mendukung kepatuhan terhadap standar etika serta untuk analisis data yang etis. Dengan langkah-langkah ini perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan produktif. Bagaimana Mas Harul? Kuliah dalam. Iya, online sih. Ya, terima kasih Mas. Full izin Fir. Oke Mas Harul. Berarti tak jadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dudung atau Mas Abdul Kudus. Ya, siap Mas. Pertanyaannya itu batasan apa yang harus ditetapkan perusahaan dalam mengakses dan menggunakan data pribadi karyawan. Aku lagi gak bisa telepon. Terdapat poin-poin penting Yo. perusahaan itu untuk menetapkan batasan ketat dalam mengakses dan menggunakan data pribadi karyawan, yaitu poin-poinnya yang pertama persetujuan karyawan. Maksud dari persetujuan karyawan yaitu perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari karyawan sebelum mengakses data pribadi mereka. Yang kedua yaitu kepentingan hukum. Maksudnya yaitu akses harus berdasarkan kepentingan hukum yang jelas dan relevan. Yang selanjutnya yang ketiga, data yang dilindungi. Data sensitif seperti kesehatan, keuangan, dan biometrik harus dilindungi secara ketat. Dan yang selanjutnya, yang kelima, sanksi pelanggaran. Maksudnya yaitu akses tanpa hak dapat mengakibatkan sanksi pidana atau administratif.
Bagaimana Mas Dudung? Oke Mas, terima kasih. Sangat kuasa ya. Sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama Mas Dudung. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sirojudin. Pertanyaannya adalah, apakah pemberhentian karyawan secara tiba-tiba bisa dibenarkan dalam etika dan bagaimana seharusnya menangani PHK secara etis? Pemberhentian karyawan secara tiba-tiba adalah sulit untuk dibenarkan dari sudut pandang etika, kecuali dalam situasi yang sangat khusus seperti pelanggaran berat yang membahayakan keamanan perusahaan atau karyawan lain. Dan untuk menangani PHK secara etis, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan satu atau dua hal, yaitu yang pertama komunikasi yang jelas dan transparan. Karyawan harus diberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan pemberhentian ini, harus disampaikan secara terbuka dan jujur untuk menghindari ketidaksalahpahaman. Yang kedua, pemberian peringatan yang cukup. Jika memungkinkan, perusahaan harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan PHK, misalnya memberi tahu karyawan mengenai kemungkinan penurunan kinerja atau masalah keuangan perusahaan. Yang ketiga, kompensasi yang memadai. Perusahaan seharusnya memberikan pasangan atau kompensasi finansial yang layak kepada karyawan yang diberikan untuk membantu mereka dalam masa transisi. Dengan pendekatan yang etis, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari PHK dan tetap menjaga reputasi mereka di mata karyawan yang tersisa serta masyarakat luas. Oke, terima kasih Mas Rudi. Apakah Iya Mas, terima kasih. Apa perlu dibuka? Kedua, monggo. Pertama sebenarnya sudah dijawab ya. ya Pak? Ada pertanyaan kedua. Monggo Pak Alia Hasanah. Silakan Mbak Tia. Baik, terima kasih. Saya Alia Hasanah, 150. Tadi pemateri sempat membahas terkait etika dan moralitas ya. Yang saya tanyakan di sini yaitu apa hubungan antara etika dan moralitas dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Sudah itu. Ya, terima kasih Pak. Lagi, monggo. Makalah sumber kita, silakan. Baik, saya akan menjawab
pertanyaan dari Mbak Alia dengan pertanyaan itu apa hubungan etika dan moralitas dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Etika dan moralitas dalam pengelolaan sumber daya manusia ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Pertama yaitu etika berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan yang benar, memastikan perlakuan adil terhadap semua individu serta transparansi dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Sementara untuk moralitas itu mencakup nilai-nilai dan norma yang memandu perilaku individu dalam organisasi seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Keduanya itu sama-sama membentuk budaya organisasi yang mendukung integritas dan kepercayaan yang esensial untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Jadi itu hubungan antara etika dan moralitas dalam konteks pengelolaan SDM, Mbak Alia. Itu. Bagaimana Mbak Alia? Baik, terima kasih. Baik, sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sampai sini saja. Lebihnya bisa dijelaskan oleh Bapak dari Tengah. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Maka tadi ada teman dari Mbak Alia ya. Jawaban ada Alia sebagai balik ke atas privasi karyawan dalam sebuah perusahaan. Saya kira privasi karyawan ini dalam sebuah perusahaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Tidak sangat mungkin ya. Tidak malah bisa membubar ya istilahnya, membubar privasi dari seorang karyawannya. Ada batasan-batasan yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan identitas dari karyawannya. Ada beberapa hal yang mungkin kehidupan khusus kehidupan nanti mungkin ya tidak menjadi bagian dari wilayah karyawan, wilayah perusahaan ya. Jadi apa yang bisa dilakukan publikasi sebagai perusahaan itu sebatas kaitannya dengan pekerjaan. Misalnya keahlian, kalau kita misalnya masih expose profil ya, profil dari perusahaan, profil dari karyawannya, ada yang lebih penting ya antara yang sangat dibutuhkan atau yang ditangani sekarang itu yang apa, kemudian pengalaman kerja atau mungkin pernah menjadi pengalaman gabung dengan perusahaan itu saya juga sebenarnya pengalaman kerja tapi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak diekspos oleh perusahaan yang tidak boleh ya dikasih
personal kalimat itu yang terlambat. Secara prinsip aplikasi terhadap kehidupan pribadi dari karyawan itu sebaiknya tidak diekspos oleh perusahaan. Kalaupun ada yang boleh diekspos adalah karyawan bersama. Sehingga tidak ada nanti konflik yang ada antara itu dengan korporasinya. Saya kira itu sesuatu yang boleh sebuah perusahaan atau masing-masing perusahaan yang sehingga menjadi sesuatu yang kemudian yang kedua jika bisnis sekarang ini sebenarnya sudah masuk pada era AI ya, kita pakai AI tapi sekarang ini salah satu dari kekhawatiran para karyawan-karyawan itu termasuk kalau itu adalah bahwa peluang-peluang kerja itu digantikan oleh AI. Banyak tugas-tugas dari karyawan sekarang sudah digantikan oleh AI. Dulu misalnya berapa banyak karyawan yang masuk di call ya. Sekarang sudah tergantikan oleh AI. Kalau kita pakai apa istilahnya call ya, call sudah aman kecuali metodenya nggak semua ini dengan hasil itu kampung yang lainnya itu sebetulnya tugasnya ada yang cepat ya, yang masalah sehingga tidak ada karyawan yang hebatnya kita sudah berhadapan dengan mesin jadi semuanya sudah masuk pada AI sial sudah masuk pada digital jadi semakin berkurang dampak dari jadi salah satu tantangannya dari dampaknya pekerjaan yang dihadapi oleh aplikasi misalnya karena digantikan oleh AI. Sekarang termasuk yang terakhir robot-robot itu sekarang kan sudah banyak robot-robot yang menyerupai manusia, robot-robot semua serba robot. Rumah sakit sekarang perawatan layanan rumah sakit kita tahu ya sekarang robot kesempatan untuk bekerja meskipun pada sisi yang lain katanya ya sebenarnya peluang kerja itu bisa dilakukan pada sisi yang lain karena pada listrik yang ada kurangnya juga yang kita pakai robot-robot mesin dan robot-robot manusia yang baru di beberapa negara itu jadi sekarang ini orang menikah itu agak jarang, biaya menikah itu mahal. Beberapa negara-negara yang masuk ya Singapura, Hong Kong misalnya itu menikah itu mahal biayanya termasuk melahirkan. Nah, banyak orang yang tidak menikah
tua untuk melayani tuanya itu ya tentunya robot ya kayak PRT lah ya, tangga yang robotnya bisa menempel, bisa masak seperti itu. Tantangannya bagaimana kemudian tadi kami langsung menilai apa antara karyawan kalau dia kait satu karyawan ya prinsip dengan personal dalam dia pemberhentian karyawan ya apa. Nah sebenarnya ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan institusi yang kita masuk ke perusahaan itu sudah ada kontrak ya, kontrak dan tentunya yang harus kita patuhi, kita ketahui, kita patuhi dan kita harus total pada perjanjian termasuk diantaranya misalnya syarat-syarat untuk pemberhentian, sebab pemberhentian termasuk misalnya kalau misalnya terjadi kecelakaan kemudian dia cacat tidak bisa melaksanakan tugasnya itu ada prosedurnya ya, cuti ya termasuk cuti ya, kalau di PNS itu ada kemudian cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti besar biasanya ya, yang kalau melahirkan kemudian cuti di luar tabungan negara ini ada gaji dan hal-hal yang diatur dalam itu ada ekonomi perusahaan ada hak dan kewajiban karyawan ya, hak dan kewajiban kewajiban adalah yang harus ditunaikan, hak adalah yang harus diperoleh. Jadi kita memberikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya ya kita harus mendapatkan hak dari apa yang kita diberikan diatur di dalam kontrak kerja antara SDM dengan perusahaan. Oleh karena itu kemudian kalau terjadi pemberhentian, pemberhentiannya harus dilihat dengan kontrak yang ada. Pemberhentiannya ini sudah disesuaikan. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ada nggak peringatannya? Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, tidak ada pemberhentian sementara, dilonjorkan. Nah, kalau di hakim itu namanya hakim normal misalnya ada teguran ya, ada teguran lisan, ada teguran tertulis, itu ada prosedurnya, teguran lisan, teguran tertulis, kemudian ada tadi peringatan ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pemberhentian sementara, pemberhentian selamanya. Selamanya ya sudah selesai kontraknya. Nah itu sudah diatur dalam kontrak kerja kita ketika kita masuk di awal-awal kita menjadi karyawan. Itu harus diperhatikan oleh masing-masing karyawan bagaimana hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak itu. Masuk hak misalnya gaji, jangan budaya, jangan kesejahteraan, jangan anak, jangan pendidikan, pelatihan, misalnya itu semuanya diatur di dalam kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan dilihat. Nah kalau misalnya ada pemberhentian yang menyalahi dengan kontrak itu boleh disuruh banding. Bandingnya bisa kemudian ke tripartit ya. Nah, itu ada misalnya harus didampingi oleh
itu organisasi kerja di masing-masing perusahaan itu apa istilahnya, serikat ya, serikat pekerja, atau kemudian bisa mengajukan bandingnya ke Departemen Tenaga Kerja. Dan Departemen Tenaga Kerja itu ada departemennya ya, kalau nggak salah itu departemennya apa itu ya, komponen-komponennya itu SP serikat pekerjanya, kemudian ada pihak lain yang ketiga yang melakukan pengkajian itu, pemberhentian. Nah kalau Anda katakan secara tidak bisa diselesaikan secara win-win solution, maka kemudian kalau Anda keberatan bisa dilakukan ke pengadilan industrial. Pengadilan industrial itu sengketa antara karyawan dengan perusahaan, dengan karyawan. Nah, kalau tidak selesai tadi secara win-win solution, maka kemudian karyawan bisa mengajukan perihal sengketa itu kepada pengadilan industrial. Pengadilan industrial itu peradilan khusus yang ada di pengadilan negeri. Nggak tahu sekarang ini apa khusus itu ya, peradilan industrial itu peradilan sendiri, tapi dia termasuk dalam peradilan khusus dan peradilan umum. Nah ada juga yang peradilan khusus itu ya ada di pengadilan negeri, tapi dia peradilan khusus. Jadi peradilan industrial itu apakah itu masuk dalam peradilan khusus yang ada atau dia terpisah ya. Jadi dia ada yang disebut peradilan industrial. Itu adalah peradilan yang menangani sengketa antara karyawan dengan pihak perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan dalam perusahaan luar negeri dan dalam kaitannya dengan sengketa, termasuk yang adalah sengketa PHK sendiri bisa peringatan atau langsung diberhentikan sepihak oleh perusahaan dan si karyawan yang mengajukan protes mengajukan itu secara tertulis ya, perlawanan secara internal di antara pihak yang tadi dan peradilan. Kalau sudah ada peradilan kan hukumannya untuk membantu kepada putusan tadi. Nah itu yang berkaitan dengan PHK. Kalau PHK yang baik itu ya ada juga PHK yang baik, misalkan ketika masa COVID kemarin ini kan perusahaan-perusahaan banyak yang tidak beroperasi, kemudian mereka mengalami bantuan ya, gagal karena tidak beroperasi beberapa lama, kemudian mereka bermasalah dari segi keuangan yang mereka harus mengurangi karyawan. Mungkin kalau masalah itu berhentikan semua karyawannya, mereka tidak bisa beroperasi. Nah kalau misalnya mereka kemudian bangkit lagi sudah di era yang normal, mungkin mereka boleh berganti karyawan-karyawan yang lama, karyawan yang lama yang berhentikan, yang belum punya pekerjaan boleh direkrut. Tapi kalau dia punya pekerjaan, kalau dia ditawarkan masih mau bergabung, kalau dia sudah nyaman di antara yang tidak bisa ya langsung kembali ke tempat yang lama. Dan kira itu ada prosedur-prosedurnya dalam pemberhentian karyawan, apakah secara sepihak atau istilahnya karena kalau bangkrut tentu ada prosesnya, proses bangkrutnya itu ada hak karyawan juga yang harus diperhatikan oleh perusahaan sehingga dari segi Banjar itu ya, di Surabaya itu sering bilang pandemi sama syaratnya perusahaannya itu memberhentikan karyawannya tidak diberikan pesangon. Nah kalau pemberhentian karyawan itu harus diberikan hak-haknya termasuk pesangon. Nah ini yang harus diperhatikan oleh karyawan. PHK itu kalau ada alasan-alasan yang rasional
saya terima karyawannya juga akan menerima ya, bukan karena kesalahan manajemen atau tidak, karena kondisi yang bisa diterima oleh karyawan. Dan oleh karena itu sepanjang perusahaan itu mampu, tentu dia harus memenuhi tetap hak-hak dari karyawan yang ada, apakah gaji yang secara internal maupun secara eksternal sampai kepada peradilan industrial tadi, karena hak-haknya perusahaan atas misalnya pemberhentian sekian penjelasan tidak ada peringatan dengan tersebut atau melakukan beda-beda oleh atasannya makanya budaya seperti tidak baik saling senang atau tidak senang pada baru bilangnya semua karyawannya berhentikan ya, ingin karyawan baru ini tidak bisa seperti itu. Baik ya, termasuk pengunduran diri ya, sebenarnya pemberhentian dan pengunduran diri di sebuah perusahaan juga ya harus ada alasannya. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita dengar pengunduran diri karyawan itu tidak bisa dilakukan sebenarnya. Nah, saya hari ini harus berhenti gitu. Nah, ya perusahaan juga bingung kalau ada karyawan yang mau berhenti misalnya, ya itu juga diatur dalam kontrak. Kalau mau berhenti harus memberitahu dulu misalnya 1 bulan sebelum yang bersangkutan atau 2 bulan dan 3 bulan sebelum itu dia harus memberitahu perusahaan mengundurkan diri, dan masih punya waktu perusahaan tarik nanti, jangan langsung saya sekarang berhenti menghentikan dia bagaimana ya perusahaan itu kan dalam waktu sementara dia harus memproduksi dari perusahaan itu ada karyawan dia jadi karyawan yang teknisi misalnya, teknisi kalau ada yang perusahaan di isinya misalnya ya itu perusahaan kita tidak bisa produksi. Nah itu berakibat fatal itu ya, yang besar. Karena itu ya kurang itu 3 bulan sebelum hari hanya dia harus sudah memberitahukan untuk berhenti supaya perusahaan bisa mencari nanti yang sesuai, yang disadarkan, yang sekelas karyawan yang menggantikan yang ini harus teman-temannya dijaga juga oleh karyawan dan yang berhenti dan sebuah perusahaan itu tidak bisa sepindah-pindah itu bisa berhenti sekarang berhenti kerja terpercaya dengan kapal yang prosedur dalam penerimaan, kemudian SDM itu ada namanya, nah, ada promosi, ada pendidikan, ada promosi, ada tiap hari termasuk kesejahteraan dari termasuk penelitian sebenarnya di dalam penerimaan karyawannya atau SDE di